حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Surah Al-Kahf, surah yang sangat mulia yang alhamdulillah kita saat ini berada di gua Ashabul Kahfi. Dari ayat yang dibacakan oleh Ustaz Sam dari ayat 9 sampai ayat ke-12. Di dalam ayat ini diceritakan sekelompok anak muda yang Masya Allah menghindarkan diri mereka dari raja-raja yang zalim. Mereka berlari menuju gua Kahf ini. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala sampai ditutup telinga mereka, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta pengamanan dengan imannya, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan min ladunkah rahmah sampai ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Tambah 9 jadi 309 tahun. Jadi insyaallah yang pemirsa yang pengen lebih tahu nanti kita penasaran, kita masuk ke dalam, kita lihat jejak-jejak daripada Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan insyaallah ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah senang banget Masya Allah, senang banget akhirnya kita bisa menginjakkan kaki kita di mana di gua bersejarah. Kalau di gua bersejarah zaman-zamannya tuh kalau misalnya jamaah pada lihat juga kita udah pernah ke Turki, kita udah pernah ke Madinah Mekah, kita udah pernah ke Korea Selatan. Nah sekarang kita datang ke Jordan, tepatnya di gua Ashabul Kahfi. Artinya ini bagian dari kebesaran Allah. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nih dan banyak lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya penasaran gini, Bib. Karena kan kalau misalnya di dalam Al-Qur'an itu kan ada kakinya tuh yang anjingnya keluar kan ya. Yang kalau misalnya orang lihat itu ngeri, ngeliatnya kan begitu diceritainnya. Nah, itu kakinya di luar gua mulut ini apa di dalamnya masih? Enggak, di luar karena kelihatan. Kakinya itu kelihatan. Ini mulut guanya ini. Ini mulut guanya. Insya Allah ini masih yang asli kan seperti itu. Tadi sekalian nih buat semuanya kawan-kawan juga ya, buat jemaah yang ada di rumah, kita juga hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa juga. Temanya apa? Hijrahnya seorang wanita. Hijrah wanita. Jadi wanita ini kebetulan ada banyak wanita datang. Ada juga nih. Aduh, baru pada keluar wanitanya. Hijrahnya seorang wanita. Wanita udah pada keluar, kita belum masuk. Kita masuk dulu, kita ngeliat di dalam nih. Ya, kita lihat ke dalamnya apa aja di dalam. Bagaimana suasana di dalam gua Kahfi. Iya, kita nggak mau diceritain, kita mau lihat sendiri. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo, kita masuk lagi ya. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah hari ini kami bisa mengajak jamaah untuk melihat jejak sejarah Islam yang luar biasa, yaitu Gua Ashabul Kahfi. Gua yang menjadi saksi kekuatan tauhid 7 orang pemuda. Yuk aja langsung aja kita lihat deh ya, seperti apa kondisi Gua Ashabul Kahfi saat ini. Alhamdulillah kita sekarang berada di ini yang namanya Gua Kahfi. Di sini ada 7 kuburan. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Wahid, 1, 2, 3, 4 ada. Oke. Jadi 5, 6, 7.
beliau-beliau ini kabur ke tempat ini, tidurnya di sini selama 309 tahun. 300 tambah 9 jadi 309 tahun. الشمس تدخل عليهم من هذه الطاقة وقت الشروق. Dari kehidupannya matahari kalau beliau tidur masuk dari sini, kemudian dari sini kalau pas terbenamnya syuruk, terbitnya dari sini, terbenam dari sini. كان معهم كلب للحراسة أصحاب الكهف. Fian, كلب خارج الكهف لم يدخل هذا. Oke. Juga dalam 7 ini seperti biasa kita tahu ada ditemani dengan seekor anjing, dan anjingnya di luar, katanya tidak masuk di ini tempat, di luar situ menjaga. Alhamdulillah jamaah tadi sudah dengar, kita sudah mendengar dari Ad-Doktor nih Mu'tasim Billah Muhammad Hunaiti. Jadi sedikit penjelasan yang beliau sampaikan tentang Ashabul Kahfi tadi Ustaz Maulana para jamaah. Jadi mudah-mudahan insyaallah ziarah kita makbulah. Amin. Dan insyaallah ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan mereka orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Qur'an. Insyaallah. Amin. Dan ini senang banget ya, maksudnya pelajaran banget buat kita yang mungkin kita juga nggak tahu. Ternyata saya juga nggak tahu dari pemuda tadi akhirnya dikuburkan juga. Dan masih muda, syabab. Ini Masya antara Allah. 12 tahun sampai 18 tahun. Selama 309 tahun, sekali lagi kita ingatkan mereka itu tertidur di sini, dihidupkan sampai akhirnya meninggalnya ditaruh di sini lagi. Ini Masya Allah luar biasa pengalaman buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. 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 بارك لنا اللهم فيما أعطيت آمين. قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت آمين. إنك تقضي ولا يقضى عليك آمين. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت آمين. تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا آمين. واغفر زلاتنا آمين. آمن روعاتنا آمين. واشرح صدورنا آمين. ويسر أمورنا آمين. وفرج همومنا آمين. واكشف غمومنا آمين. واقض حوائجنا آمين. الحقنا بالصالحين آمين. وبالأنبياء والمرسلين آمين. يا رب العالمين آمين يا الله. واجمعنا بالنبي الكريم آمين يا الله. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم يا رب العالمين آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب Amin. العالمين Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Yuk, kita pamit. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan pula sebagaimana Ashabul Kahfi 309 tahun tertidur tapi tidak terganggu oleh apapun. Setan dan sebagainya tidak bisa mengganggunya. Mudah-mudahan kita juga bisa terjaga dari segala macam gangguan. Amin. Alhamdulillah jamaah, ternyata di kota Amman, Jordania begitu banyak jejak sejarah Islami. Dan sekarang jamaah pasti penasaran pastinya, seperti apa jejak sejarah Islam yang luar biasa yang menjadi saksi bisu perbuatan zalim kaum Nabi Lut, yaitu Laut Mati. Ini Masya Allah. Ini putih-putih ini garamnya tahu Bit. Garamnya ini. Ini saking tingginya jadinya jadi sampai kayak gini. Ya Allah, Masya Allah, Coba subhanallah. lihat di sudut-sudutnya ini kan Ustaz Maulana mau nyobain. Ini iya bener ini garamnya. Pada nempel. Oh, iya. Kasih nasi buat nasi. Ih, Buat nasi. Allah, subhanallah tuh. Buat campuran nasi goreng. Coba. Bener asin, garam. Masya Allah. Jadi Masya Allah. nah, kita lagi Aduh ya Allah, senang, bahagia jamaah, sekali melihat bahagia ini. banget. Kita lagi di Dead Sea.
Di laut mati. Laut mati. Begini sebentar, ini ngomongin bicara masalah tentang Nabi Lut ya. Iya. Kalau kita dengar Nabi Lut dulu kan zaman Nabi Lut itu istrinya kan nggak setia, Ya. nggak bisa dipercaya sama suaminya, Iya. sampai dia ikut ibaratnya kaum yang tidak diridhoi oleh Allah gitu. Ya, Ini gimana artinya nih? dia membocorkan rahasia. Mungkin Habib bisa menjelaskan nih seperti apa Sedikit nih? artinya secara singkatnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Hud ke satu kaum. Kaum ini disebut sampai kaum yang melampaui batas. Nauzubillah. Ya. Artinya melampaui batas dari apa? Melampaui batas daripada berbuat dosa. Bahkan perbuatan dosanya ini, jadi Nabi Lut diutus di kota yang namanya Sodom. Orang mendengarkan Sodom. Nah, artinya umat Nabi Lut pada saat itu, mereka sampai dengan sangat dikatakan melampaui batas. Mereka berbuat dosa dan senang sesama jenis itu sampai mereka melakukan itu di pinggir-pinggir jalan. Ya, dengan sangat makanya dikatakan dikatakan umat yang betul-betul melampaui batas akan dosanya. Nah, bahkan pada saat itu malaikat menyerupa jadi manusia biasa, tapi dengan sangat ganteng bertamu kepada Nabi Allah Lut alaihi salam. Akan tetapi Nabi Lut sendiri nggak tahu itu malaikat, kemudian istrinya membocorkan. Nabi Lut mengatakan jangan sampai kau kabarkan berita karena begitu ganteng kan. Tapi istrinya menyampaikan ada tamu Nabi Lut. Jadi orang-orang tuh pengen mendekatin. Jadi pada satu mendekatin teman-temannya Nabi Lut supaya mereka bisa untuk melakukan dosa, menikmati. betul, Ya Allah, melakukan auzubillah. dosa. Sehingga Nabi ada kan di dalam surahnya sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab di waktu fajar. Maka kita banyak sering lihat banjir di fajar hari, gempa di fajar hari. Dalam satu riwayat itu ada, kalau tidak salah ada 5 kota, 5 kampung itu, satu kampung isinya 4.000 orang. Nah semuanya mereka ini berbuat dosa. Sehingga dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala angkat 5 kampung ini ke atas semuanya. Ya, diangkat ke atas semuanya, dilempari dengan api sehingga mereka hancur. Jadi gimana, Bib? Jadi tanah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dasar. Dari dasar sehingga dibalikan ke permukaan. Ini jadi kembali begini? Ya, tapi seperti gempa tadi yang antum katakan. Jadi dikeluarkan dan mereka dilempari dengan api sehingga mereka hancur. Ini ngomong-ngomong garam semua nih, Bib. Ya, maka timbullah dengan sebab ini air seperti ini, Bahar Mai. Masya Allah. Bicara masalah wanita yang hijrah, wanita hijrah juga harus bisa dipercaya kan. Kalau kita kayak Nabi Lut punya istri tidak bisa dipercaya karena mulutnya nggak bisa dipegang, nggak bisa megang kepercayaan amanah. Nah ini bagaimana dengan wanita yang seperti ini? Soalnya begini, minta maaf, kata-kata di mulut itu kan akan dipertanggungjawabkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, pertanyaannya, jangan sampai atas apa yang kita lakukan itu, dalam hal ini ucapan itu membahayakan buat orang lain. Makanya ketika orang hijrah dari mulut dulu, ada namanya pengakuan. Jadi pengakuan, keyakinan, kemudian pembuktian. Amal. Jadi itulah sebenarnya kalau kita berbicara tentang hijrah diawali dari mulut. Ternyata kalau mulut tidak dipercaya itu bahaya banget. Karena seluruh tubuh ini difitnah gara-gara mulut. Orang bertengkar gara-gara mulut. Lalu yang lain diejek, mana matamu? Nah, gara-gara mulut itu. Gara-gara mulut yang lain kena. Yang lain jadi kena. Bahkan nauzubillah summa nauzubillah, penyebab orang banyak masuk di neraka kata Nabi adalah ini lidah. Iya, hati-hati antara 2 pipi dan antara 2 paha. Nah, makanya lidah tak bertulang. Nah, itu bahayanya karena membuat orang bisa tersakiti dengan lidahnya. Kalau mungkin pedang bisa terobati, tapi kalau lidah orang bisa jadi dendam, terjadinya ledekan itu dari lidah. Makanya kalau memang mau hijrah, nih buat wanita maaf. Makanya wanita itu kalau dia bertobat mulutnya gitu. Karena paling banyak dosanya di mulutnya. Sementara laki-laki banyakkan bertobatnya pasti matanya ditutup. Kenapa? Karena maaf ya, banyakkan dosa laki-laki itu dari matanya.
Makanya buat kita semua ini, utamanya kaum wanita, katanya mau berhijrah dari mulut dulu, tahan itu mulut. Karena perempuan tidak bisa tahan mulutnya. Cerewet sekali. Bahkan bisa jadi kata Nabi, penyebab wanita masuk neraka karena kenapa? Karena 3, termasuk adalah karena mulutnya, karena tidak menutup auratnya, dan karena durhakanya kepada suaminya, tidak bersyukur atas pemberian suaminya. Teringat sedikit lisan kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, Mas Fadil, Ustaz, artinya lisanul jahil fi tarafi lisani. Makanya lisan orang yang jahil, orang yang mau gampang berbuat dosa itu fi tarafi lisanihi, di ujung lidahnya. Jadi mau ngomong apa dia nggak pikirin ngomongnya dosa, tidak disaring di dalam hati. Tapi lisanul hakim, lisan orang yang sudah bertobat, lisan orang ulama, min wara'i qalbi. Jadi sebelum ngomong disaring lu di hati, kemudian baru dibicarakan. Lidah ini lebih tajam daripada pedang, istilahnya seperti itu kurang lebih. Makanya dikawal dengan 2 pengawalan, 2 pengawasan telinga, kemudian 2 mata, ada pikiran dan hati. Makanya lidah itu berada di tengah-tengah. Ustaz, ini ngomong-ngomong Ustaz Syam dari tadi saya nggak ngeliat nih. Soalnya tadi udah banyak yang pertanyaan masuk ke ini. Oh iya, Instagram. Iya, Instagram Islami Pindah, dan dia mau nanya sama Ustaz Syam. Saya cari Ustaz Syam dulu ya, Bib ya. Boleh, Mana ya? Nggak apa-apa ya. Kita lihat ya. Kalau ketemu kirim salam. Kok kenapa kirim salam? Kita ketemu lagi, Oh, iya, ajak oke. lagi ntar. Ya. Oke, oke. Karena kita kan mau jalan-jalan lagi lanjut. Baik, siap. Ya udah. Jadi ternyata semua yang hidup itu akan mati, karena satu-satunya yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati, termasuk yang ada di sini, laut yang kullu man 'alaiha fan, semua itu fana, semua akan tidak ada yang abadi, termasuk laut yang dulunya hidup. Sekarang Allah matikan karena kita ada di laut mati guys sekarang nih guys. Jadi jangan sampai hati kita yang semula hidup, hati kita yang diciptakan fitrahnya Allah hidup menjadi mati hati kita, karena ternyata semuanya bisa mati. Pelajarannya adalah segala sesuatu. Aduh, jeblos lagi. Aduh, dalam banget. Orang lagi ngevlog nih. Ini orang lagi ngevlog juga. Orang lagi ngevlog juga. Masalahnya orang nyariin, orang lagi tadi kita usia, Ustaz Syam mana? Ini lubangnya coba lihat bisa. Ini dalam saya kejeblos. Kaget juga ya kan. Ya Allah. Pos dulu. Ya. See you next video guys. Ya Allah. Oke guys, next video. Tar dulu. Jangan lupa subscribe aja salah ya. Udah ketutup nih. Udah ketutup. Ya udah nggak apa-apa. Ini loh, tadi banyak yang mau nanya sama Ustaz Syam. Cuma tadi di sana Ustaz Syam kagak ada, makanya saya cariin. Kan lagi saya pamit sama ini, Habib. Pak, mumpung lagi Di situ di- nggak ini, di ngomong, laut mati. nggak cerita. Baik, Coba. ini lebih penting, Ini lebih penting nih. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media. Insya Allah. Tanya dong Ustadz. Yeay. Luar biasa. Langsung aja nih. Pertanyaan pertama. Ini kalau kenapa buat Ustadz Syam yang nanya cewek ya? Tahu ya? Dari Bukan Instagram gue juga. Iya. Ini Instagram Islam itu indah, Bang. tapi kenapa nyanyinya cewek? Kenapa nggak Apalah, cowok gitu? apalah. Oke nggak apa-apa lah ya. Oke dari Tiarati 45. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau warahmatullahi sekali wabarakatuh. hijrah dari berpacaran. Saya sudah bilang Oke. kepada cowok saya, ini Oke. dosa pacaran. Terus Oke. aku sudah mau hijrah, aku mau sudahin katanya, sudah mau hijrah. Saya kan cewek kalau melihat cowok berjuang gigi itu jadi baper Ustaz. Terus gimana? Biar bisa hijrah total dari pacaran dan nggak gampang baper ke mantan kita. Masya Allah. Hijrah itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran itu hijrah itu bukan hanya dari kebaikan ke keburukan, tapi juga ternyata bukan hanya dari keburukan ke kebaikan, tapi ada juga dari kebaikan ke keburukan. Oh bisa jadi sebaliknya. semakin buruk, bisa jadi semakin baik gitu ya, hijrah tuh ya. Al-Quran mahjura, kata Al-Quran mereka menjadikan Al-Quran ini hijrah darinya. Mereka menjauhi Al-Quran. Kalau dia tadi ini Mbak Ratih ini pengennya hijrah dari keburukan ke kebaikan, dari hubungan yang haram tadi pengen menyudahi yang haram, ya paling bagus kalau dari yang haram ini ya kita halalkan. Oh ya iyalah, ada Iya pahalanya kan? besar lagi. Apalagi kalau melihat perjuangan cowoknya, aku kan baper kalau ngelihat dia berjuang kayak gitu. Aku mau putus dia nggak mau putus, ya udah halalin aja. Oh iya. Iya, masya Allah. Jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwasanya harus menyudahi, oh nggak harus disudahi dong. Insya Allah bisa dengan cara kalau memang kau serius sama saya nggak mau pacaran, kau datangi orang tua saya, ayo kita resmikan hubungan ini supaya kita nggak berlarut-larut dalam dosa. Bukan berarti diputusin. Bukan berarti tapi diputusin. dinaikin levelnya. Naikin levelnya dari yang haram menjadi yang halal. Waduh, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tuh, jadi itu Mbak Masya Rati Allah. ya, jadi luar biasa kalau bicara masalah tentang cowok baper untuk berjuang, ya berjuangnya jangan nanggung-nanggung. Iya Berjuang minta dihalalin dong. Jangan lama-lama juga. Iya. Takutnya yang dulu hidup bisa jadi mati kayak laut Nauzubillah. ini kan. Nauzubillah, nauzubillah kayak Iya. gitu. Ini kita lanjut lagi. Sekarang saya mau pilih dari cowok aja. Tadi cewek mulu, kayaknya ini cewek
cewek lagi, Ayo cewek dong. lagi, cewek lagi. Cewek Cowok, aja lah. udah nih ada cowok nih. Andi Manto 55. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun nih, Masya Allah. Tapi Bapak. malu mau mulai mengaji lagi dan katanya harus mulai dari Iqra lagi. Ada nggak sih cara cepat buat kita yang sudah berumur nggak muda lagi bisa cepat membaca Quran? Hebatnya Al-Quran itu dikatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Allah itu menilai daripada usaha seseorang. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang terbata-bata baca Qur'annya, kata Rasulullah SAW, ya tata'ta alaihi wa huwa alaihi syakkun. Kalau di dalamnya mereka terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya falahu ajran, maka baginya pahala 2 kali lipat daripada yang lancar amin, membaca amin, Al-Qurannya. amin, amin. Jadi kalau misalnya disuruh membaca Iqra nggak apa-apa karena huruf per hurufnya dapat double pahala. Kalaupun mau mencoba langsung baca ayat Al-Quran, alhamdulillah al-hakumutta al-hakum, itu Masya Allah pahalanya 2 kali lipat dibandingkan yang lancar. Bagi yang lancar ma'as safaratil kiramil barara, bersama dengan para malaikat. Tapi bagi yang wayatata alai, bagi orang yang terbata-bata itu pahalanya double. Jadi jangan malulah kalau kita misalnya nanti ditanyain sama anak-anak, apalagi anak-anak pindah-pindah ngaji. Tapi kita perlu juga ngasih solusi dong. Benar, Coba benar, kan benar, benar. hafiz Quran. Iya, Tadi benar, dia benar. nanya juga bicara masalah Cara ada nggak cepatnya. cara cepatnya supaya bisa baca Al-Quran lancar? Ya, kalau dari baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat, isma' wa tasmi, isma' wa tasmi, isma' wa tasmi, dengarkan, perdengarkan. Masya Allah, tabarakallah. ini Jadi solusi. selalu mendengarkan. Artinya dengarkan, perdengarkan tuh kita dengerin syekh yang benar bacaannya. Kalau saya mau menyarankan Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, itu dari Mesir, beliau qari, gurunya para qurra, gurunya para qari, itu beliau beliau membacakan dengan lambat. Dengan lambat dalam hal untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Jadi dengarkan beliau membaca sambil lihat apa yang dibacanya. Oh, setelah dengarkan minimal 40 kali. Jadi bisa jadi ada kayak semacam ini ya, video atau mungkin rekaman Ya, nanti di YouTube post gitu ya, misalnya, di kan, post didengar, gitu. di-pause. Oh, ini bacanya nih. Oh, Oh, ini di-pause, bacanya. diulang lagi. Setelah itu baru perdengarkan, tasmi kan, isma wa tasmi. Setelah kita dengarkan, kita lagi perdengarkan kepada orang lain gitu. Ini bener enggak? Dan jangan malu kepada anak-anak, kepada cucu, dan itu Masya Allah, tabarakallah, pahalanya luar biasa. Ini buat Pak Andi, insya Allah semangat terus, pahalanya dapat, Amin. lancar bacanya juga dapat, Amin. insya Allah, dan juga solusinya dapat. Hingga Amin, akhirat amin nanti. ya rabbal alamin. Nah ini kan saya senang nih orang-orang kayak Pak Andi. Ini kan maksudnya nggak perlu malu gitu, Nggak perlu mengungkapkan malu. sesuatu. Kalau dia pengen belajar, Iya nah, dong. ini orang-orang ciri yang bakalan sukses. Amin. Amin, ya Bener rabbal dong, alamin. ya kan? Nah sekarang buat jamaah semua yang ada di rumah nih, kita mau lanjut lagi nih ya kan? Kemana lagi Kita kita? lagi ada di Kota Aman. Nah Belum saya nih, dengar belum selesai vlognya di sini. nanti kita lanjut lagi. Masih banyak tempat yang seru. Masih Makamnya para nabi. Ya Allah, ini aja udah Masya Allah, Terus tabarakallah. saya penasaran, nabi yang dimakamkan di sini nabi siapa aja ya? Banyak. Hah? Disebutin gak ya? Nanti jangan. Disebutin dong. Jangan, Itu aja. jangan. Cluenya aja. Pokoknya ikutin Cluenya terus, aja. jangan pindah-pindah channel Ya, tentang Islam cluenya. Ayo kita jalan. Jangan. Ya, Jangan. Oh, ya, ngomong, Jangan, bro. jeblos lagi. Guys.